Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara fadilah kalimah tauhid apabila diucapkan dan diyakini lalu diamalkan oleh seseorang, maka haramlah orang itu untuk didolimi, haram orang tersebut didolimi, baik tubuhnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi semua mukmin kalau disakiti tanpa hak, maka orang yang menyakiti akan berhadapan dengan Allah SWT. Karena orang mukmin tadi telah mengikrarkan bahwa pelindungnya adalah Allah. Jemaah Allah SWT, ada satu hadis yang belum kita bahas, contoh di masa Nabi SAW, yaitu tentang seseorang tidak boleh disakiti ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Kisah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu tentang Usamah bin Zaid bin Harithah yang diutus di dalam satu perang, dan perang itu terjadi di Hurqah, satu daerah bernama Hurqah, dan Hurqah itu terletak di Juhayna, artinya seperti kita mungkin kabupaten gitu. Fasabbahna al-qawm fahazalnahum wa la taqadana wa rajulun min al-ansar. Nah, kemudian pada pagi hari, kita tak perawi hadis ini, yaitu Usamah langsung yang merawikannya. Beliau mengatakan ketika sudah sampai di Juhayna, ketika pagi hari kami kembali menyerang orang-orang kafir, dan aku di saat itu warajulun minal ansar, bersama seorang lelaki dari Ansar. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Lalu kami bertemu dengan seorang musuh, dalam riwayat disebutkan namanya Mirdas. Lalu ketika kami berpapasan dengannya, karena dia merasa takut, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu terdengar la ilaha illallah,
kaffa anhu al-ansari, temanku yang tadi orang Ansar itu langsung terhenti, tidak berani lagi membunuhnya. Itu terdengar ucapan dari musuh dari Allah, dia tidak berani lagi membunuhnya. Wa ta'antu, tapi aku langsung menusuknya birumhi, dengan busuk panahku, hatta qataltu, sampai aku membunuhnya, artinya sampai dia mati. Jadi tadi yang orang Ansar tidak berani bunuh karena terdengar kalimat la ilaha illallah, sedangkan Usama langsung menusuknya sehingga orang ini terbunuh. Falamma qadimna balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika kami sampai di Madinah, terdengar berita itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Rasulullah berkata kepadaku, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, lalu aku menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan, ya Rasulullah, dia itu mengucap la ilaha illallah hanya untuk menyelamatkan nyawanya saja. Tapi Usama mencoba membela dirinya, mengatakan itu dia ucapkan itu supaya tidak kami bunuh saja. Faqala, Rasulullah berkata lagi, faqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, fama zala yukarriruha alayya. Rasulullah bertanya lagi, jadi dia tidak menanggapi jawaban Usama. Beliau bertanya, apakah engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Yukarriruha, terus-terusan Rasulullah bertanya itu kepada, jadi didesak oleh Rasulullah, engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, terus-terusan diulang, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm. Saking merasa bersalahnya Usama, lalu beliau mengatakan dalam hadisnya sendiri, dalam hadis ini, di saat itu aku berharap aku baru masuk Islam. Artinya seakan-akan kalau aku baru masuk Islam, mungkin Rasulullah tidak semarah itu kepada aku, mungkin Rasulullah akan memaafkan aku. Jadi Usama mengatakan saking marahnya Rasulullah sampai diulang-ulang pertanyaan itu, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Nah, kalau dalam riwayat Muslim yang khusus, Rasulullah bertanya, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, setelah dia ucapkan la ilaha illallah lalu engkau membunuhnya? Qala, qultu ya Rasulullah, innama qalaha khawfan min as-salam. Ya Rasulullah, dia ucapkan itu, dia takut dengan pedang yang kami bawa. Artinya Usama ingin bilang dia tidak ikhlas mengucapkan itu hanya takut dengan pedang yang akan menebas kepalanya. Qala, dan Rasulullah menjawab, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la? Kenapa kau tidak membelah dadanya untuk mengetahui apakah dia benar masuk Islam atau dia hanya takut dengan pedang? Jadi maksud Rasulullah, sudahkah kau membelah dadanya untuk mengetahui apakah jawabanmu yang mengatakan dia hanya takut pada pedang, apakah itu benar atau tidak? Sudahkah kau membelah dadanya? Jadi maksud Nabi, kenapa terlalu berani kau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal kau tidak tahu hatinya apakah itu benar atau hanya berlindung. Usama menjawab, hatta tamannaitu an aslamtu yawma idzin, aku berharap di saat itu aku baru masuk Islam. Jadi maksudnya sama, yaitu semoga seandainya dia baru masuk Islam, pasti Rasulullah tidak semarah itu kepada aku, karena memaklumi kalau orang baru masuk Islam berarti tidak faham tentang larangan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kaya Allah paling mantap
menyakiti sesama mukmin. Itu kan nasihat Nabi ketika Haji Wada, ketika khutbah di Padang Arafah. Di antara wasiat Nabi kepada umatnya yaitu jangan ganggu sesama mukmin. Haram hukumnya mengganggu darah mukmin, hartanya, kehormatannya, haram kata Rasulullah. Makanya orang-orang yang pernah mengganggu, menyakiti, kalau ingin selamat di akhirat, maka harus memohon maaf dari orang yang pernah disakiti. Kalau tidak, amal haji kita, amal umrah kita, salat kita mungkin tidak mampu membayar darah mereka. Ada hadis yang saya tidak hafal lagi matanya, hadis sahih. Kata Rasulullah, di akhir zaman, daripada engkau menjadi orang zalim, lebih baik engkau mengalah menjadi yang dizalimi. Seperti itu kata Nabi. Artinya jangan sampai berurusan dengan Allah di akhirat gara-gara menzalimi orang lain. Kecuali satu-satunya terpaksa kita membela diri. Ada perampok Muslim, dia tetap dari ada Allah dalam dadanya, namun maksiat menutupi kalimat itu, tapi dia tetap mempercayai Allah. Dia merampok. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh ketika dirampok, bagaimana keadaan? Engkau syahid, dia di dalam neraka. Lalu kemudian ditanya lagi oleh Abu Hurairah, bagaimana kalau aku yang membunuhnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia di dalam neraka, engkau tidak berdosa. Jadi kasus ini kasus apa? Kasus membela diri. Kalau dalam kasus kepolisian disebut overmark. Jadi kasus bela diri. Namun sayangnya hari ini kasus bela diri ini kadang-kadang hilang dalam undang-undang. Kalah dengan siapa yang membayar. Kita dibegal di tengah jalan, kita bunuh pembegal, kita yang masuk penjara. Maka semakin reman para pembegal gara-gara undang-undang seperti ini. Kita tangkap seseorang, lalu ujung-ujungnya kita yang dilapor. Inilah hukum dunia. Makanya Allah mengatakan wa huwal ahkamul hakim. Hanya Allah yang bisa menghukumi dengan setidak bijaksananya. Jangan terlalu haram di atas dunia. Bahkan mengucapkan kalimat munafik, menuduh orang munafik bagi yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika para sahabat sedang berkumpul, hadis ini diriwayatkan oleh Itbah bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah datang, lalu Rasulullah bertanya, aina Malik bin Duhaishi? Mana Malik bin Duhaishi? Ini salah satu sahabat. Faqala ba'dhum, bila disebutkan nama Malik bin Duhaishi, sahabat yang sedang berkumpul ada yang menjawab, zalika munafiq, la yuhibbu Allah wa rasuluhu ya Rasulullah. Itu munafik itu. Malik bin Duhaishi itu munafik dia. Dia sebenarnya tidak mencintai Allah dan Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la taqul zalik, jangan pernah engkau katakan itu kepada Rasulullah. Ada tarahu qala la ilaha illallah yuridu bizalika wajh Allah. Kata Rasulullah, tidakkah pernah engkau melihat bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah, artinya dia mengharap ridha Allah. Qala, ada sahabat yang kemudian mencoba menguatkan ini pendapat mereka bahwa Malik bin Duhaishi munafik. Apa katanya? Fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila munafiqin. Ya Rasulullah, kami melihat dia sering sekali membela orang-orang munafik
Dia sering berteman dan membela orang-orang munafik. Dia berteman orang munafik tulus hatinya. Kata sahabat ini ingin memperkuat keterangan pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajh Allah. Ketahuilah kata Rasulullah, Allah haramkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari neraka selama dia mengucapkan itu benar-benar mengharapkan ridha Allah. Rasulullah terus membantah ketika sahabat menuduh yang lain munafik hanya gara-gara orang itu pernah mengucapkan la ilaha illallah. Di Madinah yang menjaga rahasia Rasulullah itu Uzaifah bin Yaman, sampai dijuluki menjaga rahasia Rasulullah. Kepada Uzaifah Rasulullah pernah mengatakan, di Madinah ada orang-orang yang munafik, lalu disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah hanya kepada Uzaifah. Sahabat tahu, Uzaifah sudah tahu siapa yang munafik di Madinah, tapi Rasulullah tidak mengumumkannya. Rasulullah berpesan pada Uzaifah, jangan buka rahasia ini. Sampai mati Uzaifah tidak membukanya. Ketika Uzaifah keluar dari rumah Rasulullah, sahabat sudah tahu bahwa Uzaifah menerima kabar bahwa disebutkan nama-nama munafik. Jadi berada stempel dari Rasulullah, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Umar menemui Uzaifah. Begitu keluar, tidak lama Umar menemui Uzaifah. Ya Uzaifah, bolehkah aku tahu nama-nama yang disebutkan Rasulullah? Kata Uzaifah, tidak akan kubuka rahasia ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah. Lalu Umar tahu Uzaifah tidak akan pernah membukanya. Apa kata Umar berikutnya? Kalau begitu bolehkah aku tahu nama aku disebut tidak dalam kelompok munafik? Uzaifah mengatakan, namamu tidak disebut oleh. Dan ternyata apa? Kalau baca sejarah Umar, ketika Umar ditusuk, ketika solat ditusuk dengan pedang oleh Abu Lu'lu', saat Taufik melihat kalau Umar minum susu, susunya keluar dari bekas lubang tusukan itu, dia makan, keluar makanannya, berarti usus kena sampai ke dalam. Kata Taufik, wahai Umar, sepertinya engkau sudah dekat dengan panggilan Allah. Kata Taufik, Umar tidak merasa gelisah, karena orang soleh tidak takut dengan kematian. Karena itu hari-hari dia akan menemui kebahagiaan, istirahat. Tapi Umar gelisah, rupanya masih terngiang-ngiang di dalam hatinya, apakah dia termasuk golongan yang disebut munafik atau tidak. Disuruh panggil Uzaifah, panggillah Uzaifah di sini. Ini hari-hari Umar dilawat, dipanggil lagi Uzaifah. Apa pertanyaan Umar? Uzaifah, beritahu aku sekali lagi, walaupun engkau telah memberitahu, apakah aku disebut nama oleh Rasulullah sebagai golongan munafik? Uzaifah kembali mengatakan, tidak ada namamu wahai Umar. Barulah Umar tersenyum, kalau begitu aku akan kembali kepada Allah dengan selamat. Begitu takutnya mereka mendapatkan gelar munafik. Dan Rasulullah sangat menjaga agar jangan sembarangan menuduh orang beriman dengan kalimat-kalimat yang sifatnya dia sendiri tidak tahu di dalam hati seseorang. Waktu Mu'az bin Jabal salat di kampungnya, di masjid di kampungnya sekitar Madinah, beliau menjadi imam. Di saat imam salat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah dia baca, lalu dia lanjut lagi dihabiskan. Tak dihabiskan Al-Baqarah atau dia lanjut lagi Al-Quran, saya
saya agak lupa di situ hadisnya. Lalu ada seorang jamaah saleh makmum mufarraqah, memisahkan diri dari Muaz, tak mau ikut Muaz karena terlalu lama salat Isya. Dia akhirnya mundur dan salat diri. Lalu kemudian sampai berita itu kepada Muaz bahawa tadi ada yang mundur, tidak mau ikut jamaah lagi karena terlalu lama. Apa jawaban Muaz? Itu orang munafik. Itu munafik itu, kata Muaz. Lalu orang ini terdengar bahawa dia dijuluki munafik oleh Muaz, langsung dilapor ke Nabi. Nabi memanggil Muaz. Lalu kata Nabi, "Aturidu an takuna fattanan?" Muaz, apakah engkau ingin menyebarkan fitnah di antara umat? Ditegur Muaz, seharusnya salat Isya itu yang kau baca ukurannya adalah ukuran Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah. Artinya dilarang untuk menjuluki orang munafik. Rasulullah tidak membela Muaz sedikit. Malah Rasulullah nasihati salat Isya itu panjang, tapi jangan terlalu panjang. Ukurannya ukuran Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini juga pelajaran bagi imam. Jangan sampai salat Isya ada jamaah yang akhirnya sudah meyakinkan diri kalau salat dengan imam itu dia tidak akan datang lagi. Jangan sampai begitu, itu fitnah. Itu memberi fitnah. Jadi begitu bahayanya menuduh orang-orang beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi coba lihat hari ini, hanya gara-gara urusan perbedaan khilafiyah, urusan khilafiyah. Tapi begitu kita keluarkan kalimat untuk saudara kita, jadi dikeluarkan kadang-kadang kalimat sesatnya, yang dalam sesatnya itu orang-orang itu sesat kepada itu. Yang kelompok satu lagi pun sama, membalasnya dengan berbagai macam kalimat. Ini hati-hati, apalagi sampai mengatakan kafir kepada sama mukmin. Kalau orang yang kita katakan tidak layak disebut kafir, maka kalimah itu kembali kepada dirinya. Maka yang kafir adalah ini. Maka jangan sembarangan gara-gara urusan khilafiyah terlalu berani kita menghinakan mukmin yang tadi. Mungkin amal dia punya membawanya ke surga. Amal kita yang banyak ditutupi dengan kesombongan kita. Bisa jadi kita lah penghuni neraka. Kenapa terlalu pede bahawa kita seakan-akan penduduk surga? Memang ada orang dalam yang bisa kita urus. Makanya hati-hati. Masalah khilafiyah maklumi saja. Oh, kita dihina, silahkan ambil sendiri hinaannya. Kita disesatkan, ambil sendiri urusannya dengan Allah. Ingat-ingat, seandainya ada Rasulullah, cukup banyak orang hari ini yang diingatkan oleh Nabi berdagang bersama mukmin sesat. Jadi saking parahnya wawasan kita, organisasi masyarakat pun kita sesatkan. Hanya gara-gara sedikit-sedikit perbedaan. Masya Allah, perbedaan mazhab itu kan tidak berlaku. Di mana masalahnya? Berbeda mazhab, tidak ada masalah. Jadi hal-hal ini itu menjadi sebuah hal yang perlu kita jaga-jaga. Jangan sakiti mukmin mulai dari darahnya, hartanya sampai kehormatannya. Ini salah satu dari fadilah orang-orang yang telah ada kalimah la ilaha illallah di dadanya. Baik. Berikutnya, fadilah berikutnya. Nanti kalimah tauhid yang ada di dalam hati kita ketika ditimbang oleh Allah di akhirat itu melebihi dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin ini menjadi perkara dan berita takjub, tetapi hadis membuktikan itu. Di antara hadis yang paling masyhur di kalangan para ulama, yaitu hadis yang disebut hadis bitaqah, hadis tentang kartu, yaitu dari sahabat bin Abdullah
bin Amir bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bercerita bersuatu hari. Apa kata Rasulullah? Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah. Sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat akan membebaskan salah seorang dari umatku. Ini mau kasih contoh dari Rasulullah. Nanti ada contoh barang. Salah seorang umat Muhammad dijadikan sampel oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Bagaimana ceritanya? Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijnan. Pertama dihadapkan dia kepada Allah di pada mahsyar di hari Islam. Lalu dinampakkanlah maksiat yang dia lakukan, 99 maksiat di dalam kitab sijil. Sijilan itu catatan maksiat. Kullu sijilin madal basar. Setiap satu maksiat besar dosanya sejauh mata memandang. Kita kan ada dua kitab, pencatat kebaikan dan ini pencatat keburukan sijil. Ini dinampakkan amalan dia, dosanya. Bahasa 99 itu maksudnya banyak sekali dosa. Satu dosa dinampakkan, dosamu satu dosa itu sejauh mata memandang dosanya, besar sekali dosanya. Sumayaqulu lahu, setelah Allah nampakkan kitab itu kepadanya, Allah berkata, atunkiru man hada, atunkiru min hada syai'an. Ada yang kamu ingkari dari kitab ini? Adalantuka kadalati al-hafidhun. Apakah malaikatku yang mencatat itu ada salah? Jadi Allah menampakkan dulu, bertanya, ada salah malaikat? Coba cek. Kalau kita kan gitu, coba cek. Mungkin biasa tulis sikit, atau BAP-nya palsu, coba cek. Allah bertanya, coba ya, adakah aku menzalimimu? Atau malaikatku yang menulis tentang dosamu, adakah menzalimimu? Qala la. Setelah dia bilang, la ya Rabbi, tidak ada yang diakui dosa-dosanya. Dan memang seharusnya begitu, karena kita akan dicatat 24 jam, dan mereka tidak akan berbohong dengan catatan itu. Fayaqul, lalu Allah berkata lagi, ada na'uzun, ada alasan, ada yang kamu ingin pertahankan. Maksudnya dari dosa yang kau lakukan, apa alasannya yang kau lakukan itu? Kalau kau membunuh, apa alasannya? Allah hasanah, atau ada kebaikan yang ingin kau nampakkan kepada, kata Allah kepada orang ini. Jadi Allah begitu adil dan manis, sampai diberikan kesempatan, coba ceritakan alasan kamu berzina apa? Tidak sengaja? Ada orang tidak sengaja berzina? Maksud Allah begitu kan? Engkau makan riba kenapa? Engkau ambil kredit kenapa? Ada alasan? Jadi semua ditanya Allah. Nanti kita akan menjawab sesuai dengan kenyataan, kebenaran. Lalu Allah berkata lagi, ada kebaikan yang kau nampakkan. Fagui hati rajul, terdiam laki-laki itu tidak ada alasan, tidak ada kebaikan yang dia nampakkan. Faqul fayaqulu la ya Rabbi, tidak ada apapun yang bisa dipertahankan hari ini ya Tuhan. Fayaqulu bala inna laka indana hasanah wahidah. Baik, kata Allah, engkau kalah, artinya engkau tidak ada apa-apa. Maksud Allah saat selayaknya engkau berserahkan. Itu kalau sudah itu apa lagi? Kayak begini dia kan. Sudah kita ingat, kita baru di depan pengadilan dunia saja, yang mungkin baru salah sedikit kita sudah tidak bisa selamat. Lalu Allah mengatakan, tapi kami menyimpan satu kebaikan darinya. Ada satu kebaikan yang kami simpan dari itu. Artinya dalam catatan Allah, la zulman yawm alaik, dan kami tidak akan menzalimimu hari ini. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah satu kartu. Bitaqah itu kartu. Fiha, di bitaqah itu ada tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasul. Anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tertulis kalimat tauhid serta dengan syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ahdiru, lalu Allah berkata kepada malaikat, sekarang nampakkan bitaqah itu kepadanya. Fayaqulu, begitu orang ini melihat satu kartu ini tertulis syahadat,
Yang Allah maksud inilah kebaikan. Ini kebaikan ini. Engkau masih meyakini aku Allah dan masih meyakini Muhammad sebagai Rasul. Fayaqulu, lalu orang ini berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hazihi bitaqah ma'a hazihi syijidah. Apa guna bitaqah ini dibandingkan dosa-dosaku yang terlalu banyak? Maksudnya, kan kecil sekali bitaqah ini, hanya bertulis kebaikan satu, pernah bersyahadat dari orang Islam, dibandingkan dosaku yang terlalu banyak. Jadi dia sendiri pun meragukan bitaqah ini. Fayuqalu, lalu Allah berkata, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi hari ini. Qal fadudha as-sijjilan fi kaffati. Lalu Allah menyuruh mereka letakkan semua timbangan dosanya, kitab dosa itu di atas kafah, di atas satu timbangan. Qala fatashat as-sijjilan wa saqulat al-bitaqah. Begitu diletakkan, jadi ini ada dua timbangan. Diletakkan dosa-dosa di atas satu timbangan, diletakkan kartu kalimah tauhid itu di atas satu timbangan. Apa yang terjadi? Ternyata wasaqulat al-bitaqah, kalimah yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih berat, jauh lebih berat dibandingkan 99 dosa yang pernah dilakukan. Wala yaqulu wala yasqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang berat bagi Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad, dan semua mengatakan hadis ini perawinya thiqah dan termasuk golongan hadis sahih. Jemaah Allah, bisa bayangkan dosa-dosa kita kalah dengan tauhid. Tapi ini jangan diyakini asal sudah ucap kalimat la ilaha illallah lalu suka-suka berbuat dosa. Ini contoh barang. Ini sampel yang mau Allah katakan, aku bisa memasukkan hamba-Ku ke surga dengan ketauhidannya. Ini sampel. Bisa jadi kita tidak jadi sampel berikutnya. Tapi untuk kita ketahui, yang bisa membuat kita masuk neraka dosa, yang bisa mengangkat kita ke dalam surga kembali adalah tauhid kita kepada Allah. Jadi tetap berlaku bitaqah itu. Dan inilah hebatnya orang-orang yang meyakini imannya kepada Allah dan Rasul. Tapi sekali lagi, jangan meremehkan dosa. Jadi jangan kira begitu. Berarti penting saya kalimah la ilaha illallah saya jaga, Nabi saya jaga, lalu saya lakukan maksiat suka-suka. Ini hak Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Jadi insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya dengan keterangan-keterangan yang sama tentang masalah ini. Baik, karena waktu kita sudah mendekati azan, kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi